Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar pada pagi hari ini anak-anak semua? Sehat, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Pak. Ada yang sholat subuh tadi pagi? Saya, Saya, Pak. Pak. Pak, Alhamdulillah. Siapa yang nggak sholat? Tidak ada, Pak. Ada. selamat Alhamdulillah. tambah Kalau lagi. begitu sholat semua ya. Bila anak silakan dirapikan tempat duduknya. Pastikan yang ada di depan kalian semuanya adalah buku ataupun materi yang berkaitan dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti kalau ketahuan mengerjakan yang lain, maka akan Bapak tarik bukunya ya. Nah, untuk itu Bapak absen dulu. Muhammad Zulfian, Hadir, Pak. Mina, Hadir, Pak. Juniarti, Sohibul Hikayat. Hadir Pak. Sepertinya sudah hadir semua. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka mari terlebih dahulu kita berdoa. Silakan, Ketua Kelas Muhammad Zulfian, pimpin doanya nak. Silakan. Terima kasih, Pak. Saya sebagai ketua kelas akan memimpin doanya. Marilah kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu Raditu billahi Billahi rabba Rabba wa wa bil bil Islam Islam dina Dina wa wa bi bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan nabiyya wa 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 rasulah. Rasulah. Rabbi Terima kasih. Zidni zidni ilma Warzuqni warzuqni fahma fahma wa wa amalan sholihan Solihan. walhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Baiklah anak-anak semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama siswa mampu menjelaskan pengertian hidup berpoya-poya. Kemudian siswa mampu memahami dalil tentang hidup berpoya-poya. Nah, oke, menurut Muhammad Zulfian, apa itu hidup berpoya-poya, nak? Hidup berfoya-foya itu hidup yang berlebihan. Ya, contohnya, Contohnya seperti kita memiliki uang, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. itulah hidup berpoya-poya ya. Yang pertama adalah perilaku atau sikap seseorang yang gemar menghabiskan uang secara sia-sia demi mengikuti tren gaya hidup mewah. Nah, kemudian ini dalilnya. Nanti bisa dilihat sendiri di dalam buku paket kita. Kemudian atau dalam Al-Quran yang pertama Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19. Kemudian Quran Surah Al-Isra ayat 27. Nah, kemudian apa dampaknya? Dampak itu adalah sesuatu yang merugikan kita. Nah, jadi kalau hidup berpoya-poya ini, dampak yang bisa kita dapatkan, yang pertama masalah keuangan. Nah, jadi keuangan kita akan terus cepat habis. Nah, kemudian menumpuk hutang. Nah, kemudian stres. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindari agar terhindar dari berpoya-poya ini? Yang pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, baiklah Bu Fauzia, udah paham yang Bapak sampaikan? sudah, Pak. Jangan menghayal ya Bu ya. Iya, Malam minggu masih lama, jangan menghayal. Fokus dulu kita. Nanti kalau banyak hayalan, jadi belajar nggak fokus. Fauzia pun nggak dapat apa-apa, Bapak pun capek menyampaikan materi ini ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan pemahaman daripada anak-anak Bapak semua, nah silakan bentuk kelompok ya. Nah, bentuk kelompok. Yang pertama karena Bu Fauzia katanya tadi sudah paham. Nah, pertama kelompoknya ada Amina dan Hawanisa. Nah, yang kedua ada kelompok Juniarti dan Sohibul Hikayat. Nah, apa yang menjadi tugas kelompoknya Ananda? Yang pertama ini, ya, coba Anda pahami apakah sama antara hidup berpoya-poya dengan hidup mewah. Nah, menurut kelompok satu, apakah sama antara hidup berpoya-poya dengan hidup mewah? Nah, kemudian apakah kalau seseorang hidup mewah,
sudah dikatakan hidup berpoya-poya. Nah, silakan dijelaskan dengan menggunakan contoh. Nah, langsung bentuk dan duduk per kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok 2 ini tugasnya. Ya, apa saja hal yang harus dilakukan agar kita terhindar dari hidup berpoya-poya bila kita lihat dari 3 aspek lingkungan. Nah, yang pertama di masyarakat. Nah, seperti Muhammad Zulfian, ketika di masyarakat apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian Bu Sarifah Ilmi, ketika di lingkungan keluarga apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian Sohibul Hikayat, ketika berada di sekolah apa yang harus dilakukan agar terhindar dari sifat hidup berpoya-poya. Nah, silakan Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan ataupun menyelesaikan kedua permasalahan tersebut. Ya, dipersilakan. Serius ya. Serius dulu. Bu Sarifah Ilmi, serius. Nanti kalau tidak Iya, serius, Pak. maka tidak akan bisa siap tepat pada waktunya. Nah, oke. Kemudian, ya, waktunya sudah habis. Nah, Bapak minta untuk dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pertama kepada kelompok 1 dulu. Ya, kita mintakan kepada kelompok 1, Aminah dan Hawanisa. Silakan dipresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian nanti bagi yang lain ataupun kelompok yang lain boleh bertanya atau boleh memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kepada Aminah dan Hawanisa atau salah satunya mewakili. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Hasil diskusi kami mengenai apakah sama antara hidup berfoya-foya dengan hidup mewah, itu menurut kami tidak, Pak. Hidup berfoya-foya dan hidup mewah itu memiliki perbedaan. Kalau hidup berfoya-foya contohnya hidup boros dan konsumtif. Kalau hidup Ya. mewah itu contohnya hidup dengan kemewahan dan kenyamanan. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari pernyataan kelompok 1 tersebut bahwa mereka mengatakan hidup berpoya-poya itu dengan hidup mewah itu tidak sama. Ada yang lain? Udah pas, Pak. Sesuai. Oke, kalau terus silakan kita lanjut ke kelompok 2, Juniarti dan Sohibul Hikayat. Nah, silakan Pak Sohibul Hikayat untuk Pak. menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Pak. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah tata cara ataupun cara untuk menghindari hidup berpoya-poya di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah kurangi konsumsi berlebihan. Yang kedua adalah jaga lingkungan. Ketiga, fokus pada kualitas hidup. Aspek yang kedua dari cara menghindari berpoya-poya ini dari lingkungan keluarga, yang pertama adalah komunikasi yang baik di antara keluarga, memprioritaskan kebutuhan dan membuat anggaran belanja. Yang ketiga, aspek lingkungan sekolah, di mana salah satunya dapat kita lakukan menghindarinya dengan cara yang pertama adalah fokus pada pelajaran. Yang kedua, jangan terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga adalah kerjasama dengan guru dengan baik. Itu, Pak. Ya, terima kasih kepada Sohibul. Ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, itu artinya menandakan Ananda sudah bisa memahami tentang materi kita pada hari ini tentang hidup berpoya-poya. Nah, untuk itu kepada Sarifah Ilmi, silakan nak simpulkan apa kira-kira kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Pak, kesimpulannya kita tidak boleh hidup berpoya-poya dan tidak boleh hidup bermewah-mewah. Ya, Ya, Pak. baiklah. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan karena ini sifatnya adalah hidup berpoya-poya,
Jadi yang paling penting dari pelajaran kita ini bukan hanya sekedar teorinya saja, tetapi harus bisa kita bawakan, kita amalkan dalam lingkungan kita, terutama kita sebagai anak sekolah. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kesehatan untuk pelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.